Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi edisi hari ini, Stay Humble PSM Makassar. Masih bersama dengan Dr. Wahyudin dan juga Bung Firdaus. Saya kembali ke Bung Dr. Wahyudin. Bung, tadi kita sempat berdiskusi ya terkait dengan PSM Makassar ini, bahwasanya kita harus humble untuk menghadapi laga tersisa. Untuk laga-laga terakhir ini biasanya rawan begitu Bung ya, karena mental kita dan juga dari PSM Makassar ini seperti apa untuk menjaga mental untuk tetap menjagakan juara. Iya, berbicara terkait dengan mentalitas bermain dan bertanding, apalagi dengan sisa pertandingan 4 pertandingan terakhir, dan ini merupakan sebuah penentu ya bagi tim PSM ya, sebagai tim besar di Indonesia. Saya kira yang terpenting sekarang adalah tetap saja bermain seperti biasa, ya, bermain berdasarkan pola-pola yang dilakukan oleh oleh pelatih, ya, yang diterapkan oleh pelatih seorang Tavares, ya. Kemudian tentu sekali lagi ya, ini memang menarik ini ya, menariknya ini tema Stay Humble, tetap rendah hati ya. Tetap merendah walaupun di seluruh penjuru tanah air sudah muncul di permukaan, di berbagai media, baik media cetak, media online dan seterusnya, itu sudah digaungkan bahwa PSM selangkah lagi menjadi juara ya. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa benar-benar PSM akhirnya akan menjadi juara, karena 4 pertandingan sisa itu ada saja yang bisa terjadi. Ya, tadi di awal perbincangan kita dikatakan, ya, dan itu hitung-hitungannya selama bola masih bundar, maka segala sesuatu pun bisa terjadi di lapangan. Satu catatan yang perlu kita ingat, mohon maaf ini, Indonesia ini, ya, saya kira kita masih tetap perlu waspada dengan perjalanan masa lalu sepak bola kita yang boleh dikatakan juga suram ya. Dengan banyaknya permainan tanda petik ya, ada permainan yang kita anggap bisa jadi ada mafia yang bermain dan seterusnya. Ini juga yang perlu kita waspadai. Bukan tidak mungkin, ya, bukan tidak mungkin itu muncul ya di permukaan. Ya, tetapi sekali lagi 4 pertandingan sisa ini tetap dijalani dengan sesuai dengan mekanisme yang ada, sesuai dengan arahan pelatih, yang sesuai dengan apa yang diinginkan semua dalam kolektivitas tim. Artinya apa? Tetap menjaga faktor-faktor non teknis yang tidak kita harapkan. Ya. Seperti apa? Seperti tadi yang saya katakan, ya, jangan sampai ada permainan di balik pertandingan atau sisa laga terakhir. Sekali lagi, jangankan Indonesia, ya, di negara-negara Eropa pun sering terjadi hal yang seperti itu. Ya, tidak ada yang pernah sangka Italia juga pernah terjadi hal yang seperti demikian. Ya. Artinya apa? Kembali ke tadi bahwa PSM meskipun di atas hitung-hitungan, di atas kertas, di atas angin sudah dikatakan berada di jalur juara, ya. Tetapi tetap harus waspada, ya. Tetap harus konsentrasi, fokus untuk mengawal langkah-langkah atau sisa-sisa pertandingan terakhir ini. Ya. Dokter Wahyudin, di laga sebelumnya kan kita hanya mendapatkan 1 poin ya. Apakah itu juga berpengaruh dengan mental dan konsistensi dari PSM Makassar, ataukah mungkin karena memang lawan yang kuat? Iya. Di laga terakhir PSM beberapa hari yang lalu, pekan lalu ya, saya kira dengan berhasil merebut 1 poin di kandang lawan, sebenarnya saya tidak mau mengatakan bahwa ini juga punya pengaruh yang sangat signifikan terhadap mentalitas bermain pemain, para pemain, tidak ya. Tetapi itulah permainan ya. Kita kemudian tidak bisa juga menganggap sepele, apalagi bermain di kandang Persita ya, Persita ya, di stadion Indomil ya. Arema. Itu merupakan sebuah gambaran bahwa sekali lagi cukuplah para pemain PSM menjadikan itu sebagai pelajaran yang sangat berharga, bahwa ketika kita sudah di atas angin, jangan pernah terlalu jumawa dan seterusnya. Tetapi ada saja yang bisa terjadi. Buktinya pada pertandingan itu, Yuran Fernandes itu di kartu merah oleh wasit. Ini pertanda bahwa untuk 4
sisa laga selanjutnya ini tetap perlu waspada. Tadi perlu digarisbawahi, jadi catatan penting ya. Sebagai pengamat saya sampaikan bahwa sekali lagi Indonesia ini, tapi saya yakin dengan ketua PSSI yang baru, seorang Erick Thohir mudah-mudahan bisa mengawal hal-hal yang berkaitan dengan mafia-mafia yang bermain di Indonesia. Itu harapan kita bersama. Harapan kita bersama. Ya. Karena bagaimanapun juga sepak bola Indonesia ini harus dikawal dengan baik. Tidak boleh lagi ada yang tercederai dengan hal-hal yang negatif, ya. Apalagi ini sudah mengemuka di permukaan, di berbagai media dan seterusnya, bahwa PSM ini sebagai salah satu tim besar di Indonesia itu sudah di tangga juara, di jalur juara. Dan sekali lagi saya katakan, tim yang paling nyaman dan paling aman sekarang adalah PSM Makassar. Luar biasa, itu dari kacamata seorang pengamat olahraga. Saya ingin ke kacamata seorang supporter. Kira-kira apa yang menjadi catatan PSM Makassar ini untuk laga-laga berikutnya, Bung Firdaus? Kalau soal catatan sih, yang pertama sama yang katakan Bang Wahyudin, soal kepemimpinan wasit maupun seperti kayak cedera-cedera pemain, karena itu bisa saja menghambat taktik yang pengen dijalankan pelatih. Seperti kayak kemarin kan sebelum lawan Tangerang, Yuran sama Erwin Gutawa tidak main. Tapi alhamdulillah kita bisa menang ya, kalau nggak salah ya. Iya. Cuman pas Yuran main, Yuran kartu merah, padahal sudah sembuh dari kartu merah, dapat kartu merah. Itu harus hati-hati ya. Iya, akumulasi kartunya sama pelanggaran-pelanggaran yang enggak mesti dilakukan, kita lakukan. Kan ada teknik-teknik untuk motong-motong bola itu enggak perlu sampai kayak keras ataupun dengan cara provokasi wasit atau bagaimana, kan itu bisa saja juga merugikan tim. Dapat kartu kuning atau kartu merah atau akumulasi untuk pertandingan berikutnya. Karena 4 laga ini sebetulnya penting semua. Betul. Menurut saya. Jadi pemain PSM itu harus hati-hati. Harus hati-hati dengan yang terjadi di sepak bola kita ini. Makanya kita berdoa semoga kepemimpinan Erick Thohir ini bisa merubah segalanya, merubah apa yang teman-teman supporter maupun pecinta sepak bola di Indonesia terwujud di kali ini. Mungkin seperti itu. Oke, untuk kekhawatiran sendiri ataupun yang kemarin bahwa kita hanya mendapatkan 1 poin, Bung Firdaus, apakah itu juga cukup berpengaruh dengan mental dan konsistensi dari PSM Makassar di laga-laga terakhir ini? Kalau saya sangat berpengaruh sih, cuma karena mungkin ada perasaan tertekannya pemain, bahwasanya ini kita lawan Tangerang ini harus kita cetak bola, harus cetak bola duluan, sampai-sampai kita buat pelanggaran atau bagaimana melakukan yang tidak yang bisa merugikan tuh. Jadi makanya saya bilang kita berharap para pemain menampilkan apa yang sesuai diterapkan oleh pelatih dan melakukan yang sebaik-baiknya supaya ya kita bisa mengharapkan apa yang kita inginkan ini selama ini, menjadi juara di Liga 1 ini. Kemudian kira-kira bagaimana dari supporter PSM Makassar ini untuk mengawal hingga pertandingan terakhir sampai PSM menjadi juara, Bung? Nanti akan dijawab Bung Firdaus setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Obrolan Karebosi.